Yang pertama, ini yang sekalian juga informasi ke masyarakat bahwa tahun ini 2023 ya, itu kewilayahan itu peningkatan anggaran untuk infrastruktur per kelurahan sampai 1,4 miliar. 1,4 miliar per kelurahan Per ya? kelurahan, maupun dari kemarin yang hanya bicara 600 juta, 700 juta. Ini luar biasa. Saya dari fraksi Demokrat itu coba dorong yang sebetulnya niat baik pemerintah untuk membangun itu jadi tergendala dengan beberapa regulasi yang saya anggap, saya nilai ini tidak berpihak ke masyarakat gitu. Bahwa hari ini Rutilahu itu syaratnya harus punya sertifikat rumah. Kan jarang masyarakat miskin daek ngurus sertifikat, mungkin dina boga duit lagi meureun pakai tuang. Kemarin saya keras minta agar Pak Wali Kota bisa mengeluarkan diskresi, ya artinya relaksasi lah, agar persyaratan sertifikat ini bisa dihilangkan dengan kebijakan peraturan Wali Kota. Ngusulkeun sapi keluar hayam, sedang ngusulkeun hayam keluar enom gitunya. Ngusulkeun manuk japati keluar beit. Nah, Wali Kota teh di bere rapot merah teh kan payana mah lembe. Betul. Yang kapayun nggak 18 bulan. Emang sempat dia itu. Atau rapot merah ini berkaitan dengan Wali Kota almarhum punten atau kumaha ieu teh. Nah, payana teh karek dilantik terus dilebena rapot merah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kasasi di mana saja. Kami saat ini berada di gedung DPRD Kota Bandung. Kebetulan kami diterima dan bersilaturahmi. Kita akan berbincang dengan seorang yang saya kenal, itu seorang yang aktif. Dia juga tegas dan tentunya baik hati terhadap masyarakat. Beliau ada seorang anggota dewan dari Komisi C, kebetulan fraksi Demokrat. Alhamdulillah pada saat ini saya sudah ada di hadapan beliau. Kebetulan kalau saya memanggil beliau ini Mang Iya, dan dikenal oleh beberapa aktivis juga Mang Iya. Nanti kita akan tanyakan kepada beliau sesungguhnya siapa sih beliau ini. Nama yang aslinya ini, nama formalnya. Ini kebetulan alhamdulillah kita ada di depan kita Mang Iya ini. Selamat pagi Mang Iya. Pagi-pagi. Ini Mang Iya, saya ini di file saya nih, di file Kasasi nih. Dan file saya pribadi juga sering berpikir Mang Iya. Ini nama aslinya siapa gitu. Soalnya nggak semua tahu nih Mang Iya gitu kan. Nah ini itu pertama. Yang kedua juga saya ingin menanyakan nih tahapan akademis sekolah, yang cek bahasa Sundana mah sekolah teh SD SMP teh kumaha tah Mang Iya, terus kuliah hingga Mang Iya bisa duduk di gedung dewan ini. Mungkin nanti bisa buat motivasi nih buat pemuda Kota Bandung Mang Iya. Mangga Mang Iya. Ya, atur nuhun Bang Ugun, Kasasi News, terima kasih sudah hadir berkenan ya ke DPRD. Saya senang kegiatan ini dari gedung DPRD mah gedung rakyat. Jadi pola dekatnya salah satunya harus seperti ini, banyak komunikasi, koordinasi. Nah, terkait nama abdi mah simpel Mang. Simpel ya. Riana 5 huruf, efisien gitu. Kayak papanjangan. Kayak atau ML-ML. Simpel, gelar Dokter Andes. Abdi sakola SD Babakan Surabaya. Di Babakan Surabaya mah dikenalna Iya budak baung budak leutik. Nah, baung budak. SMP sama ada yang manggil Iya. SMP Abdi SMP 11. Jadi SD Babakan Surabaya, SMP 11 di Bandung kan ya. Bandung sadayana. Jadi lahir di Bandung, ageng di Bandung. SMA 14. SMA 14 Bandung deh kan. Nah, kuliah di IKIP Bandung deh wae. Nah, kalau resan abdi hari ini nya panginten di SMA 14, abdi ketua Ikatan Alumni SMA 14. Nah, di kampus di UPI abdi ketua Ikatan Alumni Fakultas Teknik. Masih menjabat. Sugan teh tos hilap katanya. Bon tuh mungkin kada urang mah ulah hilap karena jati diri lahir di mana kan gitu. Jadi potensi hari ini saya kembangkan berterima kasih ke kampus gitu. Jadi ke kampus banyak kok masyarakat anggaran ada orang guru sekolahnya. SD di Babakan Surabaya, Bandung. SMP
11. 11 jalan naon Pak? Haji Samsudin. Haji Samsudin Bandung. Bandung. SMA 14 Bandung PTI, oke. Iya. UPI Bandung luar biasa. Ini motivasi buat pemuda juga, jadi jangan terlalu khawatir dengan pendidikan karena juga pendidikan yang baik kita tekun juga insya Allah menghasilkan hal yang kita harapkan tentunya. Betul. Pengabdian di masyarakat jadi anggota dewan dan sebagainya. Nah lantas Mang Iya ya Pak Iya, selain akademis juga sampai UPI, sampai tingkat kuliah, terus di file abdi nih, Mang Iya ini aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan. Abdi terakhir itu kita ketemu di FKPPI itu kan. Iya, jadi kalau di FKPPI ini anggota FKPPI atau apa itu Mang Iya? Abdi FKPPI itu di tahun 87 mungkin sudah jadi anggota FKPPI, artinya sudah bolongkotan lah FKPPI. 87 Islami ya. Hari ini ketua HIPWI, jadi Himpunan Pengusaha dan Wirausaha FKPPI Kota Bandung. Oh gitu. Aktivitas semua lumayan. Selain FKPPI non di OKP atau apa ya? Abdi jadi berangkat memang dari dasar pisan maunya. Jadi sampai yang namanya organisasi Abdi sudah mendarah daging ya. Jadi mulai sekretaris RW, Karang Taruna RW, kemudian kantor Karang Taruna Kelurahan, Kebonwaru, bahkan ini jadi terbaik. Maksudnya ke RW Kebonwaru penjara atau? Sana ya, Kelurahan Kebonwaru. Oh, Kelurahan Kebonwaru. Tadi kan aku sok kayak RW. Kebonwaru Kebonwaru gitu. Ulah kalinya orang. Wah, insya Allah. Jadi Abdi kantor lah Karang Taruna Kebonwaru, bahkan Kebonwaru waktu Abdi ketua teh berturut-turut Karang Taruna Teladan. Kota Bandung. Kota Bandung. Eta tahun berapa kan? Eta 2002-2003 lah. 2000 hiji gitunya. Eta Abdi ketua kantor kelurahan berprestasi. Terus di RW sami kantor sekretaris gitunya. Di Ormas LSM Abdi ketua LSM Sawala, nya saresehan warga peduli budaya, peduli lingkungan. Di Ormas Abdi ketua AMDI Angkatan Muda Demokrat sehingga aktif di FKPPI. Jadi waktu SMA Abdi wakil ketua OSIS. Di sekolah. Abdi kuliah ketua senat. Jadi memang terserah sepi mendarah daging. Jadi masyarakat ya. Mohon sudah bagian dari itu. Dan Mang Iya lebih tahu mungkin ya kultur di masyarakat. Benar, ya. Dan itu yang mungkin barangkali teman-teman mitra kita di SKPD juga dalam kegiatan apapun lah hal-hal kaitan dengan masyarakat yang saya sampaikan tuh yang benar objektif. Yang objektif, persoalan masyarakat, bukan analisa. Saya bagian dari mereka gitunya. Bukan opini gitu. Bukan opini. Kita langsung dari masyarakat. Ya bicara banjir, saya pengalaman banjir. Bicara kenakalan, ya, pengalaman pembohongan gitunya. Jadi hal yang saya sampaikan ini benar-benar persoalan masyarakat. Dan ini insya Allah lah jadi bahan masukan luar biasa untuk peningkatan Bandung. Gitu. Ya, jantan seorang anggota dewan yang tadi itu fungsinya untuk pengawasan, penganggaran dan sebagainya, terus tahu di masyarakat, kultur masyarakat, ya ketinggalan lama referensi tak banyak. Ya, insya Allah, objektivitasnya ini. Terus Mang Iya setelah dari sekolah akademis juga organisasi masyarakat, hari ini Mang Iya juga anggota dewan tentunya dari partai politik, dari fraksi Demokrat. Nah di Partai Demokrat nih Mang Iya ini lamun jabatan menjabat apa nih Mang Iya? Abdi ayeuna teh sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bandung. Ya. Dan itu pun sami. Jadi pertama berdiri di Bandung, Abdi sudah jadi ketua kecamatan. Jadi di kecamatan heula Mang Iya. Kecamatan. Tip pertama ngumpulkan KTP verifikasi Partai Demokrat. Abdi sudah terlibat di situ. Dari nol lah pertama masuk 2001 2002 Abdi aktif, ya sudah berkembang sampai hari ini di Demokrat. Ya kan oke di kecamatan heula. Kecamatan heula langsung ujung-ujung di DPC sebenarnya. Sanes anak menak sanes anak menak. Jadi kudu meuring. Jadi meuring. Budak Cicadas sudah dadas. Gitu ya. Mang Iya, jadi tadi alhamdulillah tentang akademis, tentang juga keaktifan di organisasi. Ini luar biasa ini dari SD di Bandung. SMP di Bandung, SMA di Bandung, kuliah di Bandung, jadi anggota dewan di Bandung, kan begitu. Ini luar biasa. Nah, Lajeng hari ini kan Mang Iya ini dari Fraksi Demokrat di Komisi C. Di Komisi C. Ya. Bagaimana kaitan Komisi C DPRD Kota Bandung dengan pemerintah kota atau dengan SKPD ini terkait program apa nih Mang Iya yang lagi ini?
prioritaskan. Ya, jadi Mogun tahun ini kalau bicara visi misi Kota Bandung ya, bicara misi, tahun sekarang adalah tahun infrastruktur. Tahun infrastruktur. Ya, jadi peningkatan infrastruktur adalah hari ini gitu ya, bicara misi tahun sekarang yang dijalani lah. Nah, jadi ini infrastruktur ini kaitannya memang erat sekali dengan Komisi C. Dengan Komisi C kaitan erat sekali. Oleh karena itu, alhamdulillah Pak Wali Kota hari ini ya Pak Yana Mulyana satu bisa melanjutkan memang program Mang Oded almarhum dulu ya. Kemudian beberapa inovasi dan inovasi beliau hari ini lebih banyak ke peningkatan infrastruktur dan ini dengan Komisi C erat sekali ya. Yang pertama, ini yang sekalian juga informasi ke masyarakat bahwa tahun ini untuk 2023 ya, itu kewilayahan itu peningkatan anggaran untuk infrastruktur per kelurahan sampai 1,4 miliar. 1,4 miliar per kelurahan. Per kelurahan, Mogun. Dari kemarin yang hanya bicara 600 juta, 700 juta, ini luar biasa. Yang kedua sama rehab-rehab kantor kelurahan, fasilitas umum ini ditingkatkan terus. Dari 1,4 itu atau terpisah lagi. Terpisah lagi. Iya, terpisah lagi. Jadi hari ini insya Allah lah. Dan itu pun di luar dana PIPPK. Di luar dana PPIPK yang sebelumnya sudah berjalan. Sudah ada berjalan itu ya yang diinisiasi lah. Artinya zaman Mang Oded itu PIPPK tetap berlangsung, ada infrastrukturnya juga ditambah sekarang untuk kewilayahan yang sampai 1,4. Jadi ini luar biasa. Kali 30 kecamatan ada berapa? Ya, 151 kelurahan. Jadi anggaran memang besar untuk infrastruktur. Apa yang 1,4 ini ajuan dari pemerintah atau apa? Dari masyarakat ya. Dari masyarakat. Ya, yang dari Musrenbang. Oh, dari Musrenbang itu, Pak. Ya, kalau dulu kan Musrenbang ngeluh masyarakat, ngusulkeun sapi keluar hayam, misalnya ngusulkeun hayam keluar enom gitunya. Ngusulkeun manuk japati keluar piit. Keluar piit. Karena anggaran tidak memadai. Hari ini sudah di-cover itu rata-rata sampai 1,4. Jadi mekanismenya Musrenbang, dari Musrenbang ini masyarakat diajukan ke Musrenbang Kota ya. Kota. Nah, Musrenbang Kota disusun di RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, di situ dituangkan. Dulu betul keluhan masyarakat. Terus yang jumlah 1,4 ini ajuan dari masyarakat atau penganggaran dari Dewan? Enggak, ajuan masyarakat. Ajuan masyarakat. Ya. Begitu di ACCW ku Dewan dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional tentunya. Ya, usulan Pak Wali ini Pak Yana minta kurang gedean lah infrastruktur ya kepentingan masyarakat. Nah, klik dengan Dewan, dengan Komisi C. Jadi insya Allah ini terrealisasi lah untuk tahun depan. Jadi penganggaran, tinggal pengawasan Pak ya. Nah, itu. Jadi tinggal dan ya itu tadilah kaitan infrastruktur. Tapi ada juga Mogun beberapa hal ya yang hari ini saya dari fraksi Demokrat itu coba dorong yang sebetulnya niat baik pemerintah untuk membangun itu jadi tergendala dengan beberapa regulasi yang saya anggap saya nilai ini tidak berpihak ke masyarakat gitu. Jadi contoh misalkan untuk mengatasi kekumuhan itu kan ada program namanya pembangunan rumah tidak layak huni ya. Rutilahu ya. Dan ini luar biasa Mogun. Jadi untuk tahun sekarang itu Rutilahu yang muncul usulan dari masyarakat, dari reses Dewan ya, kemudian kedinasan itu sampai 7.000 Rutilahu yang bisa di-cover 7.000 orang. 7.000 orang ya. Yang mengusulkan artinya 7.000 rumah lah. Ini yang bisa dikerjakan di-cover itu hanya 800. Berapa persen ya? Hampir 10%. Ya, kan terlalu kecil. Iya, betul. Ya, artinya apalagi tahun politik, tahun depan, Kang Yana tinggal beberapa bulan lagi. Nah, ini kendalanya sebetulnya bukan pada anggaran, tapi pada kebijakan. Bahwa hari ini Rutilahu itu syaratnya harus punya sertifikat rumah. Betul. Kan jarang masyarakat miskin daek ngurus sertifikat mungkin dina boga duit lagi meureun pakai tuang men gitu. Saya nggak bangun teh. Saya nggak bangun teh bukan duit. Dari guru-guru sertifikat kan tojanya kebijakan pusat gitu. Terobosan apa Pak kira-kira untuk? Nah, jadi kemarin saya keras minta agar Pak Wali Kota bisa mengeluarkan apalah diskresi ya, artinya relaksasi lah agar persyaratan sertifikat ini bisa dihilangkan dengan kebijakan peraturan Wali Kota. Kepwal keluar. Kepwal sajalah, tapi koordinasi dengan Kementerian PUPR. Ada beberapa kota yang bisa jalan, makanya Bandung tuh. Gitu. Jadi harus ku sertifikat. Itu keterangan domisili saja. Selama kan kelurahan dengan masyarakat kewilayahan bisa disampaikan. Ya mau 20 tahun, 30 tahun kan mereka tahu. Ayah keterangan di kelurahan. Kelurahan kan gitu, dan itu bisa ringan.
Kemudian yang kedua, ini anggarannya harus ditaikan. Saya usul. Hari ini kan cuma 20 juta. Potong PPN, potong PPH, paling nyampe ke masyarakat di 14 juta. Bukan hilang menguap, bukan. Ada aturan. Ada aturan, betul. Ya, misalkan keuntungan pihak ketiganya, pihak ketiga gak kudu. Gitunya ya untung dari pihak ketiga. Terus PPN, PPH, biaya rapat-rapat. Cukup naon atuh 14 juta ku zaman ayeuna. Paling kusen yang kan gitu. Kacang ya Pak, kirang enak mahal. Nah, ini saya dorong supaya dinaikkan gitunya. Ulah 14 juga 50 juta tuh. Jadi karasalah mengatasi kekumuhan. Nah, itu yang kita dorong itu kemarin. Saya benar-benar keras urusan inilah sampai ke dinas. Kemarin rapat terakhir di Badan Anggaran juga Pak Sekda saya ingatkan supaya ini menjadi atensi khususnya. Nyari kudu jeung kinerjana kok hayang Bandung teu kumuhnya. Ulah loba anyang-anyangan terus pami naon kali eta naon teh susukan lah mun cek bahasa Sunda. Ini bagian infrastruktur juga. Iya. Nah, atau bagian dari Komisi C juga. Iya, Komisi C. Jadi memang hari ini juga jujur saja lah. Jadi kemarin-kemarin kita terbatas anggaran sehingga penanggulangan banjir dan sebagainya geus mah anggaran terbatas, ini lebih pada penyelesaiannya itu di level atas. Gitu. Banjir gede di mana misalkan Gede Bage bikin kolam retensi Gede Bage. Itu antisipasi terhadap banjir-banjir di kewilayahan itu belum ada kemarin. Dan persoalannya sebetulnya sedimen. Kalau ya sedimen peningkatan pendangkalan lah. Sampah mah sebenarnya sudah tidak jadi persoalan, bukan tidak jadi lah. Artinya sudah menurun kecil yang menjadi persoalan kemampatan aliran sungai hari ini. Jadi gitu. Ada etan banyak. Ada etan gitu. Ini kan hayo we jangan buang sampah. Geus boga masyarakat geus teu micin sampah. Kunaon banjir wae. Nya atuh ena mah 20 tahun tadi keruk mah atuh udah tetep. Ku Covid mah pada jarang sampah, masa jarang gitu kan. Nah, itu ini luar biasa apa ini program Komisi C-nya khusus Bapak sampai bisa menerangkan tentang roti lahu 7.000. Nah, tadi itu abongan ulin jeung masyarakat jadi apal rumah butut jeung emang teh cukup 14 juta mah tuh. Tapi sigana mah calon wali kota mah garang teh biasana mere kan gitu. Nah, di File Abdi Pak, di File Abdi juga kita baca di media kemarin itu. Ini ada terkait rapot merah LKPJ wali kota itu mah ya. Mang iya ya yang kuninga Abdi ya. Nah, wali kota teh diberi rapot merah teh kan payana mah lembek. Betul. Yang kapayun kayak 18 bulan. Emang sempet dia itu atau rapot merah ini berkaitan dengan wali kota almarhum punten atau kumaha ieu teh? Atau ya kumaha lah abdi teh uningan nya. Ieu mah abdi ngadangu nah payana teh karek dilantik terus dilebih rapot merah gitu kan. Emang geus bisa tes gitu kan. Jadi ini Mogun memang hari ini mau tidak mau lah ya. Ketika bicara wali kota hari ini, kita kan tidak bicara wali kota tahun manapun. Yang paling benar ayo nu diomongkeun. Periode berarti ya. Nah, ini makanya bahasanya wali kota Kang Yana Mulyana betul. Nah, bicara rapot merah, sebetulnya Kota Bandung tidak rapot merah secara utuh. Tapi beberapa dinas hasil LKPJ kemarin memang banyak temuan-temuan yang tidak rasional. Ya, tidak bisa diterima secara akal maupun secara kebijakan oleh Pansus LKPJ. Kebetulan saya wakil ketua Pansus. Banyaklah yang tidak bisa mempertanggungjawabkan. Misalkan persoalan parkir. Ya, enak parkir, alhamdulillah naik. Naik teh retribusi yang ditaikkeun. Gitu. Lamun hitungan naik kuduna 2 miliar yang geus ditaikkeun naik nanti 500.000 padahal ditaikkeun teh hitungan mah misalkan kuduna 2 miliar kan geus nyambung gitu. Atuh lain naik eta budak SDG bisa ya. Nah, ada beberapa dinas yang memang tadi gitu. Misalkan PAD naik dari sektor pajak bumi bangunan. Wah, naik. NJOP yang ditaikkeun naik atunya. Atuh eta mah lain kinerja nu kitu mah budak detiknya bisa. Nah, ini yang kemudian kita dorong kebijakan-kebijakan dari kemarin Pansus LKPJ untuk banyak melakukan inovasi lah. Nah, akibat catatan-catatan tadi beberapa dinas yang memang kurang bisa mempertanggungjawabkan kualitasnya. Ari duit mah siganunya monggo dipertanggungjawabkeun nya dan numariksana BPKP dengan inspektorat. Betul, tapi kan kualitas mah masyarakat mengukur dan lewat dan merasakan masyarakat. Jadi kan ada SKPD yang hanya bisa wah laporan bener. Tak ieu duitna ieu kwitansinya. Kualitas barang nu apa? Kualitas kegiatan nu apa? Masyarakat jeung lewat. Jantan rapot merah yang berkaitan itu
tidak tendensi tentunya ya. Iya. Jadi sigana payana mah katembelehan. Pas dilantik ternyata SKPD lagi tebarana ramadan Iya. Ada lah yang beberapa yang ada beberapa ya, nggak semua. Jadi akhirnya payana sebagai top manage di Kota Bandung yang mau nggak mau gitu, ya, harus menekan payananya. Ya, gitu. Abi guys ngemutan lah payana karek dilantik ke dapur merah gitu. Emang bisa gitu ulanganana gitu, musawarahna gitu dah. Nah, lagi. Jadi ini PR juga buat Kang Yana yang baru dilantik juga, ini juga perhatian buat SKPD anu ya tentunya masih belum maksimal tentunya gitu. Kadang abi mah di Bandung sok bingung lamun ngobrol yang SKPD. Lamun ngobrol tiga sigut naleugeunnya apa gitu kan. Ditaros tentang ieu atos Kang ya perwal tahun 2023. Urang teh percaya we 2023 gak acan gitu. Nah, ini kadang-kadang juga seperti itu. Nah, artinya saya jadi jelas Pak. Kan cuma tuh dewan jahat nih, payana baru dilantik terus dapat merah gitu kan. Atuh karunya ke 18 bulan ngubah gitu kan. Nah, akhirnya sekarang dapat jawaban dari ini. Nah, ini kan mungkin waktu jual lah juga yang mempertemukan kita. Bang Intan Sata Acan ditutup. Kita nerangkan dari tadi SD, SMP, karir organisasi juga di partai dari nol, juga kinerja di Komisi C, bagaimana Mang Iya juga bisa menyelami masyarakat karena apal kultur hingga bisa mendorong tentang penganggaran, pengawasan dan sebagainya. Ini bisa jadi motivasi buat warga Kota Bandung, pemuda khususnya kan gitu, atau para kader-kader partai yang lainnya ini bisa menjadi motivasi. Terakhir Kang, mungkin terakhir tadi sekarang, nanti ke depan kita masih menarik ini bicara infrastruktur. Pesan dan kesan Mang Iya terkait pemuda hiji tah Mang Iya ya. Nu kedua terkait Partai Demokrat, suksesi dan mungkin ada kiat-kiat Mang Iya biasa calik di DPRD. Mangga Mang Iya. Siap, ya nuhun Magun. Untuk pemuda begini saya pesan Magun ya. Jadi ketika belajar beraktivitas organisasi ya itu adalah pematangan diri. Hari ini paradigma itu sudah bergeser. Jadi banyak beraktivitas di organisasi itu naik diajar. Tapi nangan untung. Akhirnya naon ibarat orang pepelakan kakara tubuh kembang geus dipanen atau mal jadi. Nah, kalau hari ini berorganisasi benar-benar tadi untuk tahapan belajar insya Allah kuku. Saya berani diri punten menyampaikan bahwa abdi lahir di gang, ya, bapak pangkat lain perwira acan, kan gitunya. Tapi insya Allah bisa tahapan karir ini ya tadi, itu kerja keras. Kerja keras. Ya, bekerja belajar organisasi nu benar, sehingga tidak lagi ketika manggung di dewan, cekasara mah disebut atah, ya, karena kita berorganisasi matang. Di sekolah jadi OSIS, jadi senat, itu perjalanan lah perjuangan. Jadi pesan ke pemuda, saya seperti itu, ya. Jangan melihat bungkus, tapi kembangkan jati diri, mau belajar, insya Allah, aku belajar malah, kekeh belajar, berani kerja kelas, ini kacapai. Dan itu terbukti lah. Malah bohong, abdi mulai anak menak, mogun gitunya, aduh, belajar digang leutik banjir wae kan gitunya, tapi alhamdulillah lah, rezeki ti Allah, dan perjuangan, doa orang tua itu. Nah kemudian untuk masyarakat, mogun ini terkait dengan Kota Bandung, hari ini tadi saya sampaikan, khusus untuk korban rutilahu yang di Binong itu sabar. Jadi kita dengan Pak Wali Kota sudah sepakat menganggarkan penanganan awal 3,9 miliar itu untuk penanganan awal. Kemudian yang kedua nanti membangun rusun di Lancat Ciri itu 28,5 miliar. Rusun baru ya Pak? Ya, yang ada di taman lokal. Ya, jadi itu untuk 400 insya Allah. Jadi ini tertanggung ulangi. Tapi kan dari duit pemerintah mah kan sana tabungan si Gamang Ugun, kali trek, pepes, balanjanya. Orang tegera dianggarkan, ada mekanisme. Artinya mohon sabar ke masyarakat yang terkena gusuran Citarum Harum. Ini kita sedang bekerja, insya Allah tetap. Rancas Cili itu dapil surah apa namanya di? Rancas dapil 5. Dapil 5. Nah itu kemudian yang kedua, pesan kedua ini terkait dengan pengembangan anggaran kewilayahan yang sampai besar. Itu saya harap masyarakat proaktif, berpartisipasi aktif. Tidak hanya sebagai pelaksana juga pengawas. Gitu. Karena kualitas pembangunan punten abdi 50 dewan kan tidak mungkin mengawasi poe 150 hiji kelurahan 1.600 RW misalkan. Tapi kalau masyarakat ikut terlibat pengawasan, insya Allah ini kualitasnya luar biasa. PIPPK se-RW 100 juta ditambah ayeuna anggaran pengembangan kewilayahan 1,2 M. Beres meureun masyarakat Bandung teh. Beres. Aku hiji koma sekitar miliar mah gitu kan. Beresnya tadi loba nu nguap. Nah ini kemudian saya butuh motivasi masyarakat untuk kerjasama lah.
sebagai pelaksana ya sebagai pengawas gitu. Babarengan koordinasi saja. Ada hal-hal apa komunikasi dengan inspektorat, dengan dewan sehingga ini terawasi. Nah ini untuk masyarakat Kota Bandung saya berharap seperti itu ya proaktif lah sama teman-teman LSM Ormas juga. Ini butuh lah hari ini butuh Bandung untuk percepatan pengawasannya Pak. Pengawasan. Babarengan orang ngabangun Bandung gitu. Ya kalau sebagai orang Partai Demokrat hari ini saya berbangga punya Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ya. Mas AHY ini luar biasa, pemuda cerdas, pintar dan prospektif ke depan lah, luar biasa lah. Bukan karena saya sebagai orang Demokrat, secara objektif lah saya yang banyak di lapangan ini Pak AHY ini potensi luar biasa. Dan paling muda ya, ketua umum partai paling muda. Dan ini potensinya luar biasa. Dan ini sekarang gebrakannya sama, perintah ke Dewan pun sama, tidak boleh lepas dari masyarakat, harus memperhatikan mengayomi pemuda, itu instruksinya keras. Makanya ya seperti inilah kita anggota DPRD dari Demokrat itu wajib bahasa lagi turun teh COVID kemarin wajib turun sampai kena kegiatan luar biasa. Nah mudah-mudahan ini jadi atensi bagi masyarakat bahwa AHY ini sosok yang berpotensi luar biasa ke depan. Ya, apalagi untuk 2024 AHY gimana? Insya Allah saya yakin lah dari barang mau ngabobodo AHY mah lain sipuhan gitu. Jadi masih lain masipuhan. Erek di kumah-kumah dibuntang-banting dengan fenomena politik hari ini dak mas manger. Walaupun masih muda ya. Iya, gitu. Nah, jadi alungkeun kana leutak anger. Abi mah terkesan ke AHY itu ketika dia mencalonkan gubernur dia berani meninggalkan perwira katanya. Pangkatnya sekolah teh hese teh jadi tentara gitu. Itu satu. Yang kedua walaupun dia anak dari presiden ke berapa Pak SBY itu. Untuk mata Pak balik lagi entah gitu juga padahal otoritas punya itu Pak SBY. Terus Abi tertarik lagi dia berani aktif tampil di partai. Paling muda ketua umum itu. Kayaknya ya Abi sebagai pribadi keterwakilan lah ngorana gitu. Asa hayang moga pamimpin ngorana. Oh nya. Dong sanes tepersakaan kolot. Kita ingin berikan kepada orang tua kita yang sudah sepuh-sepuh itu duduk dengan manis melihat anak-anaknya berprestasi. Betul. Jadi 2024 mudah-mudahan ya kemungkinan AHY muncul ya. Saya berjuang dan berdoa AHY kudu nanjeur. Kudu kada eta lebar lah potensi. Nah Bapak Mang Iya atau Bapak atau Kang Iya nih aya naon si kiat satu kiat muncul urang mah saya bisa jadi dewan bisa ke berkat moyan jam 10 gitu atau saya bisa ke kurantaran sholat malam atau kan banyak ya gitu. Nah Kang Iya kiat yang kontinu istiqomah dilakukan apa Kang Iya untuk menunjang kesuksesan? Yang jelas gini yang saya rasakan pisan mau gunya. Nah ternyata aktivitas saya dulu ya di KRW-an, di Karang Taruna ya terus di LPM dan waktu itu kan saya hanya berpikir pengabdiannya pengabdian jeung resep betul. Ya. Ternyata begitu saya nyalonkeun, ya, teu dikampanyeun ge milih. Da inget si eta jasana. Nah, artinya satu lah. Jadi memang ketika mau jadi anggota dewan sekali lagi jangan lepas di urusan masyarakat. Makanya pemuda aya nu aktif sok gawe we. Da geudeung kapanena mah ayeuna kuriana 38 genep atuh mogun. Ya mau dihitung rugi mah wah tanaga teh geus asa rugi. Tapi akhirnya mah itu kesimpulan kiat mah silaturahmi buat yang dipertahankan itu. Nuka dua ti kolot eta saya jimat eta mah jimat mogun. Kolot mah ampuh. Sekolot baheula mah doa inung mah 7 lapis langit, 7 lapis bumi tembus. Doa kolot omat eta mah dumun aya keneh jimat asli. Jadi ya, saya mah ngerasa kieu mogun ke kita orang tua meninggal asal leungit jimat lain bohong. Jadi jimat saya mah lain jimat puntennya keris dibere ti kasebol atau korek api teh berjalan. Jadi leungit asal leungit jimat teh eta. Tapi ku yakin masih bisa komunikasi lewat doa eta we kitu teh. Kolotnya nya kolot wah jimat itu. Nah, itu pengen Mang Iya, Pak Iya atau Kang Riana sarasna abdi ti Kasasi ini ingin banyak mengeksplor. Masih banyak disebutnya tentang infrastruktur dan banyak lah masih banyak tentang apa terkait kinerja di dewan ataupun nanti pengalaman organisasi banyak. Cuman waktu jualah yang mungkin sementara menghentikan kita. Pemirsa Kasasi News di mana saja, alhamdulillah kita sudah saksikan bagaimana Mang Iya atau nama aslinya Dr. Andes Riana dari
Partai Demokrat, kebetulan dia di Komisi C, dengan apa yang dipaparkan tadi, mudah-mudahan akan bermanfaat buat masyarakat, juga pengalamannya akan menjadi motivasi buat pemuda di Kota Bandung atau masyarakat umumnya. Dan pesan satu lagi dari Dr. Andes Triana, Partai Demokrat, mengajak ke seluruh masyarakat untuk saling mengawasi, di mana anggota Dewan dan Perwakilan telah menganggarkan kemajuan Bandung tidak terlepas daripada kerjasama masyarakat secara luas. Kasasi News, tajam terpercaya.